Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribat Malabir Kungaseng. Kita bertemu kembali di rubrik budaya Sekolah Bahasa Olasugi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang tumbuhan, tanaman yang menjadi simbol penting dalam konsep kebudayaan Sulawesi Selatan. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang daun sirih. Tradisi menyirih bagi masyarakat Nusantara adalah tradisi yang sudah sangat tua. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya memiliki tradisi ini. Mereka mengunyah daun sirih yang dicampur dengan kapur dan pinang. Bahkan di negara-negara Asia Tenggara, di negara tetangga, kebudayaan serupa, tradisi serupa juga dijumpai. Tak terkecuali di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, daun sirih disebut leko dalam bahasa Makassar dan disebut ota dalam bahasa Bugis. Sampai hari ini memang orang-orang yang melanjutkan tradisi menyirih itu semakin berkurang. Kita cuma bisa menjumpainya dalam beberapa masyarakat adat dan yang ada di pedalaman seperti masyarakat adat Kajang. Sampai hari ini mereka masih melanjutkan tradisi tersebut, hanya memang terbatas pada orang-orang tua. Nah, ini juga karena mereka meyakini bahwa kegiatan tersebut itu berguna untuk kesehatan mulut dan gusi. Bahkan dunia kesehatan modern sudah melakukan riset dan menemukan fakta bahwa daun sirih mengandung antiseptik alami yang sangat bermanfaat untuk pengobatan. Lalu, bagi masyarakat Sulawesi Selatan, sebenarnya mengapa daun sirih ini menjadi konsep yang menarik dan dijumpai dalam beberapa ritual? Yang pertama, daun sirih ini tumbuh merambat dan berakar dengan kuat, namun tidak bisa tumbuh sendiri tanpa topangan dari tumbuhan lain atau pohon lain. Namun, walaupun terkesan menumpang, daun sirih tidak seperti benalu yang kemudian menyerap saripati tumbuhan tempatnya menumpang. Daun sirih tidak melakukan itu. Ia tumbuh sendiri, hanya membutuhkan tempat untuk merambat. Sehingga di sini ada spirit bahwa dimanapun kita berada, kita bisa saja mungkin berada pada satu komunitas, namun kemudian tidak menjadi benalu bagi komunitas tersebut. Yang kedua, daun sirih ini disebutkan dalam beberapa naskah tua. Di Sindrili, salah satu Sindrili dalam sastra lisan Makassar, judul Sindrilinya adalah Imadi dan Rimaka. Di situ terdapat kalimat seperti ini. Ni bembengi mo mama ritalam bulaeng, lek bakep pangajai amari-mari posona. Ini adalah penggambaran tentang bagaimana Imadi dan Rimaka menjamu seorang tamu dari kerajaan Bontotanga. Ni bembengi mo mama, dibawakan, diantarkan kepadanya peralatan menyirih mama, termasuk daun sirihnya sendiri dalam nampan emas. Kemudian lek bakep pangajaya mari-mari posona. Setelah ia menyirih, ia beristirahat sambil menunggu keringatnya kering. Di sini dinarasikan bahwa di masa lalu orang-orang menyambut orang yang datang itu dengan sirih. Jadi sirih itu selalu ditempatkan di ruang tamu. Ketika orang baru datang itu kemudian disodorkan dan mereka mulai menyirih. Simbol penyambutan ini juga yang sering kita jumpai dalam ritual-ritual, dalam pernikahan dan ritual-ritual lainnya di masyarakat Sulawesi Selatan. Kira-kira seperti itulah makna di balik daun sirih bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar jika ada referensi atau informasi tambahan. Terima kasih sudah menyimak rubrik budaya pada kesempatan kali ini. Terus semangat, salam aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.